in Asia right now. China is becoming the number one in Asia, and Indonesia we expect very soon also to be one of the most important markets for us. Sure. And then for the second question, what do you think about response from Indonesian customer with Shat product? Yes, boss. Well, I like very much to work in this company. The atmosphere inside the Shat organization is really good, and also it provides a lot of isi. Mereka tambahin ini, mereka tambahin itu. Kadang-kadang mereka sampai direvisi. Nah itu masukan mereka terima gitu loh. Oke. Jadi kalau untuk sekilas tentang Shat, jadi kita dari awal ya bahwa Shat itu kita pusatnya itu di Spanyol, Barcelona. Jadi perusahaan induk kita itu NAD. Jadi NAD itu memang khusus untuk handle OEM. Setelah itu baru muncullah Shat. Shat itu untuk handle di aftermarketnya. Helmet ya dalam hal ini sebagai otoris ini hubungannya apa dengan Shat ini? Suami istri. Suami istri. Ya bisnis saja. Bisnis ya. Jadi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam santun, salam kenal. Kami dari tim channel YouTube Obras, obrolan ala Xiaomi yang selalu mengangkat profil produk khususnya kalangan bikers dan juga umumnya lapisan masyarakat Indonesia supaya memberikan edukasi bagi masyarakat. Boleh diperkenalkan dulu Bang dengan Bang siapa? Ya. Halo, saya Andi, saya dari Shat Indonesia bagian komersial. Selanjutnya dengan Sony dari Almer authorized dealer untuk Shat. Oke, thank you. Berarti ada Bang Andri dari Shat Indonesia, juga Bang Sony dari Almer sebagai authorized dealer Shat Indonesia. Banyak yang ke kita dan kita dapat info Bang untuk membahas bongkar-bongkar sebetulnya Shat ini seperti apa. Termasuk komunitasnya, mungkin boleh diperkenalkan dulu, dibuka dulu sedikit. Shat ini pertama kali ke Indonesia di tahun berapa? Oke. Jadi kalau untuk sekilas tentang Shat, jadi kita dari awal ya bahwa Shat itu kita pusatnya itu di Spanyol, Barcelona. Jadi perusahaan induk kita itu NAD. Jadi NAD itu memang khusus untuk handle OEM. Setelah itu baru muncullah Shat. Shat itu untuk handle di aftermarketnya. Jadi untuk di Indonesia sendiri kurang lebih Shat itu masuk di Indonesia itu 2015. Tapi waktu itu kita masih pakai distributor, kita pakai sole distributor. 2 tahun setelahnya baru kita berdiri PT Shat Indonesia. Oh gitu. Ya. Nah, supaya langsung kita bahas, sebetulnya Almer Helmet ya dalam hal ini sebagai otoris ini hubungannya apa dengan Shat ini? Suami istri. Suami istri. Ya bisnis saja. Bisnis ya. Ya. Jadi join sebagai otoris. Enggak, jadi Shat sebagai suppliernya, kita sebagai store penjualnya. Karena Shat Indonesia kan nggak boleh jual langsung ke betul ya. Jadi lewat jadi menggunakan Almer ini tadi gitu. Salah satunya, tapi banyak ya authorized dealer yang ada. Nah, untuk nama sendiri kalau Shat ini kan memang jelas bicaranya Spanyol. Almer ini dari mana? Kayak nama dari Medan kayaknya. Almer gitu. Almer itu awalnya sih sebenarnya
mau mulai usaha bingung gitu namanya apa gitu ya. Nah awalnya tuh kita jualannya dulu helm. Ya. Helm, makanya pas anak lahir namanya Almer. Dijadikanlah Dijadikanlah sampai detik ini. sampai detik ini. Nah, kalau set tadi dari tahun 2015 eksis di 2016 ya. Iya. Nah, kalau Almer sendiri Sama ya. Jadi dari nol Almer nih ya. dari nol. Nah, selain di Kemang ini sendiri, kita sekarang ada di Kemang, kita pernah lihat ada di Bekasi, ada di beberapa titik Ya. Jabodetabek. Ada hubungan dengan Almer juga? Ada, kita pernah buka di Restomek, Rawamangun, di Bekasi juga kita ada. Yang langsung saya handle itu di Duren Sawit dan di Kemang. Jadi Duren Sawit dan Kemang ini langsung dihandle oleh ownernya Almer gitu ya. Benar. Nah, sampai detik ini untuk Bang Andri dulu, ini kan banyak produk-produk yang sama Bang ya, Iya. dengan beda merek gitu. Tapi produk tipenya sama, fungsinya sama, sama-sama sifatnya mereka untuk keperluan dari fasilitas motor itu sendiri, khususnya touring dan umumnya para bikers umum. Sebetulnya apa yang ditonjolkan oleh Shat dalam segi kualitas produk? Oke, sebenarnya gini, kalau untuk masyarakat yang awam sebenarnya untuk detail produk seberapa kuatnya segala macam, Betul. kan setiap brand itu pasti menganggap punya mereka yang paling bagus. Yes. Itu pun tidak terlepas dari kami bahwa kita menjanjikan bahwa produk yang kita berikan itu adalah produk terbaik dengan harga yang juga sangat kompetitif di Indonesia. Dan juga kita salah satu unique point kita itu kita benar-benar kasih garansi itu tanpa tipu-tipu. Jadi ketika kita bilang bahwa produk kita akan di cover garansi selama 2 tahun, in case memang misalnya ada kesalahan produk dalam kurun waktu pemakaian, itu kita benar-benar garansi, benar-benar kita ganti baru. Jadi nggak ada lagi kita misalnya mereka patah nih, dikomplain, kita las ulang, kita rekondisi, kirim balik ke konsumen. Tidak ya? Nggak mungkin. Jadi real ya, Real. apabila garansi itu adalah 2 tahun, Betul. ternyata produk itu dalam segi ketahanan tidak, Betul. jadi kembalikan dan itu kan diganti baru. Kalaupun terkadang kita dalam satu kondisi, ya udah barang nggak usah dikembalikan. Takutnya kalau dikembalikan ntar konsumen mikir, wah ini bracket gua lagi nih dilas ulang gitu kan. Ya udah pegang aja, kita langsung kirimin yang baru. Oke, untuk Almer sendiri saya rasa sebelum Bang Sony bermitra sebagai akses pemasarannya Shat Indonesia, saya rasa pasti melirik beberapa produk sejenis ya, Ya. gitu loh. Kenapa jatuh cintanya, falling in love-nya kepada Shat nih? Ada apa? Ya, Mas Elas tuh. yang pertama ya memang pendekatan dari Shatnya lebih approach-nya lebih bagus ya. Betul. Kita nggak bilang produk Shat juga paling bagus juga, nggak juga, banyak yang lebih bagus gitu kan. Cuman kan dari sisi dari sisi approach pendekatan, Betul. dari Shatnya lebih baik, dan saat ini memberikan satu kelengkapan yang nggak dipunya oleh brand lain. Jadi mau motornya apa aja, bracketnya ada. Oh gitu ya. Nah, jadi kita nggak jual box aja, orang datang bracketnya nggak jadi beli. Buat apa kita jual Ya, juga barang betul. yang bagus, barang yang mahal kalau nggak ada barang penunjangnya. Nah, Shat yang diberikan ya itu Menghadirkan salah itu satu ya, yang- fasilitas itu. yang nggak punya. Dan after sales-nya mereka juga bagus dari sisi spare part-nya, aksesorisnya banyak. Jadi ibaratnya customer mau full equip juga bisa, mau pasang backrest, mau pasang lampu ya kan, datang mikanya rusak, ketabrak apa, kita ganti karena lengkap gitu loh. Jadi kita nggak usah nunggu barang datang sebulan 2 bulan, kelamaan customer udah keburu Betul, gitu. betul. Jadi after sales-nya juga Shat juga oke banget. Nah, sedikit bongkar-bongkar Bang Sony untuk kita Almer dulu karena lebih mengetahui tentang grafik turun naiknya penjualan ya. Dari 2016 hingga sekarang berarti lebih kurang 6 tahun berjalan bersama Shat Indonesia. Sudah lumayankah keuntungan itu, profit itu? Ada yang bisa. Sudah lumayankah profit itu? Lumayan lah. Lumayan. Nah, yang
penting ya berkah lah buat semua, buat Amin, customer, amin. ya, buat Dan bisa supplier. membuka peluang kerja ya. Benar. Jadi kita punya ibaratnya kita punya shareholder, kita punya stakeholder, jadi semua mendapatkan benefit dari saat ini Ya. gitu loh. Gak hanya dari sisi penjual, jualan mahal dapat profit gede gitu loh. Betul. Nah, apa yang gitu. Nah, untuk Bang Andri sudah berapa lama bergabung di Set Indonesia? Ini berarti jalan tahun ke-5. Tahun kelima ya. Jadi 1 tahun berdiri Set baru bergabung Iya. ya. Tidak ada tertarik untuk menyeberang ke perusahaan yang sama menghadirkan seperti ini? Enggak. Sejauh ini sih masih nyaman sih Om. Nyaman ya, Nyaman iya. banget. Bahwa juga sebelumnya kan gue basicnya kan juga bukan di otomotif kan, gue dulunya di FMCG, begitu tahu di otomotif dan beruntungnya langsung masuk Sharp, habit kerjanya enak, terus juga dealer-dealernya juga enak-enak ya, so far sih masih nyaman. Oke, untuk pantauan Bang Andri sebagai orang internal Set sendiri, grafiknya terlalu turun nggak untuk penjualan? Laporan dari dealer-dealer. Alhamdulillahnya ya, kita walaupun di kondisi COVID kemarin pun kita penjualan tetap naik. Jadi saya gabung dari tahun pertama, kan biasanya dari tahun sebelumnya ya itu udah ada kenaikan. Sampai COVID pun walaupun kita kenaikannya nggak banyak, tetap ada kenaikan. Cuma tahun ini ya salah satu tahun terbaik kita. Oh ini ya 2022 ya. Itu diakui ya. Salah Diakui satu. sama orang saya. Sudah pernah paling jauh ke pulau mana? Kalau saya kebetulan sales Nusantara Om, mulai dari titik 0 Aceh sampai ujung Papua, Sudah. udah kota-kota besar ini udah. Udah ya. Iya. Nah, untuk animo dari Set sendiri nih, ataupun yang idealis dengan Set kan itu pasti punya ya Iya. masing-masing produk atau brand itu di wilayah mana tuh? Kalau bicara secara angka penjualan, Iya. itu tetap ya kita Jabodetabek ini udah kuncinya lah ya. Udah kunci. Cuma kalau kita bicara loyalitas konsumen segala macam, karena memang mungkin orang di Jabodetabek butuh boxnya itu untuk aktivitas sehari-hari Om ya. Ya. Jadi kita kan susah juga. Tapi kalau untuk yang di daerah itu kan basicnya anak-anak komunitas, anak-anak touring. Lebih detail ya. Betul, itu lebih kelihatan loyalitasnya. Oke. Untuk Bang Sony, kira-kira di penjualan beberapa tipe dari Set Indonesia sendiri, yang unggulnya yang mana nih? Yang best sellernya? Best seller itu di medium ya, Di di level medium. level medium. Ya, itu Dari SK. range harga berapa tuh? Harga Range harganya. antara 800 sampai 1,1 itu best seller. Dari 800 sampai 1,1 itu best seller ya? Best sellernya. Ya. Di 2022 ini atau dari kemarin-kemarin? Average rata-rata setiap tahun seperti itu ya. Tiap tahun. Setiap tahun ya. Nah, untuk harga dari box ini sendiri, kita bicara box dulu. Dari berapa yang termurah dan yang termahal berapa? Yang termurah itu untuk harga retail kita itu di harga 500.000. 500.000. Ya, 500.000 untuk SA29. Untuk produk regulernya itu yang termahalnya di 2 juta. 2 juta lebih sedikit. 2 juta. Ya, kecuali untuk yang premium ya. Oh, ada lagi ya? Ya, Premium di harga itu berapa? Di harga 3 jutaan sampai 5 juta. Oh, ada ya? Nah, untuk Set sendiri berarti kalau kita bicara Set ini adalah produk yang pertama kali diciptakan oleh negara dari Spanyol, manpowernya. Pertanyaan saya simpel, apakah tidak bisa Indonesia menciptakan produk itu Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo. dengan kualitas yang sama? Betul. Jadi kalau gue boleh bantu jawab Om. Ya, boleh. sebenarnya Silakan. Kita di Indonesia sendiri itu kita udah ada beberapa fasilitas pabrik Om. Jadi Ya. yang kita produksi di Indonesia itu yang pertama ya pasti breaker motor lokal. Pokoknya yang di Spanyol nggak ada motornya itu kita produksi breakernya di Indonesia. Terus juga untuk box kita mulai dari tipe SH29, 33, Ada. SH42, SH44, SH46 itu kita udah fasilitas produksinya di Indonesia dan kita sekarang ekspor keluar. Jadi sekarang dengan 5 tipe itu ya kita malah kirim balik lagi ke Spain. Oh, gitu? Ya, Jadi dari Indonesia ekspor lagi ke Spain. betul. Karena basic Ada produksi- sampel produknya nggak? Ada. Yang memang, tapi ini kita bicara pure produk lokal dan oleh karya anak bangsa. Real ini ya, kita Mau real. bawain barangnya? Ya, boleh. Ini.
Ini didesain tetap di Spanyol. Ya, Tapi desainnya ya. diproduksi. Yang kita bicarakan produksi nih. Karena kita berusaha jujur di konten kita ini segmen yang utama adalah mengangkat potensi anak bangsa. Betul. Jadi kalau boleh cerita sejarah Ya, boleh. sahabat Platinum, itu kurang lebih 1 tahun ketika aku bergabung di Shark. Jadi aku melihat ada satu segmen itu yang kosong dari Shark, yaitu box square yang adventure look. Sedangkan di lini produk lain sepertinya itu belum ada yang mewakili seperti itu. Akhirnya aku ajuinlah ke Mr. Joseph, dan Mr. Joseph ajuin ke Spain. Setelah dipelajari sama Spain dan mereka buat desain segala macam, maka muncullah box ini. Dan ini pun kita dari pertama launching itu udah produksi di Indonesia. Dari pertama launching Dari pertama di tahun launching berapa kita itu? produksi. Ini kita tahun ini Om. 2022. Ya, ini untuk tipe ini April 2022. Oke. Kita bicara real dan transparan supaya kita jujur untuk Bang Andri dan Bang Sony. Kita tidak mau rekan-rekan biker khususnya ataupun masyarakat umum pengguna box ini tertipu dengan wow-nya satu branded ya. Kita sepakat, kita coba mengulas itu lebih banyak. Tapi untuk kualitas tidak kalah dengan import ya. Karena kita kirim juga keluar, artinya ya standar kita ya juga sudah sama. Berarti fine aja ya. Betul. Tapi udah pernah ekspor ini produk ini. Wah, ini sekarang lagi rebutan Om. Jadi Oh ya? dengan kondisi sekarang itu misalnya kita selesai dari pabrik, ya udah kita langsung alokasiin ekspor berapa, lokal berapa. Di range berapa tuh untuk harga? 999. Oh, justru lebih murah daripada impor ya. Iya, betul. Karena emang ini yang pertama ini sedang kita gadang-gadangkan untuk jadi salah satu Ikonnya. ikonnya Produk Shark, lokal. ya, icon. Karena sebelumnya kan kita udah dari kayak S42 yang udah sempat jadi bestseller di Indonesia. Dari sekarang kita coba untuk tipe ini. Jadi malnya ini dari Spain karena Ya. mereka yang punya license set ya. Untuk produksi di Indonesia, Indonesia. bahan Beberapa tetap impor. tetap impor untuk menyamakan kualitas ya. Manpower yang mengerjakannya. Manpower lokal. Nah itu Bro and Sis, para subscriber, ternyata set ini juga mendukung pertumbuhan produk lokal ya, untuk diakui oleh dunia. Pasti. Jadi jangan pernah bicara bahwa Produk Indonesia itu jelek. produk Indonesia itu jelek ya, tidak ya. Ini orang set sendiri nih bicara. Di box ini di Malaysia, di Singapura itu made in Indonesia. Tetap Iya. Even beli di Spanyol pun made in Even Indonesia. di Spanyol, ini di Spanyol made in Indonesia. Berarti untuk di pangsa pasarnya sudah punya rank ya. Kalau di internal set sendiri Om, sebenarnya Indonesia ini udah sangat diperhitungkan ya, bahwa kita salah satu brand. Jadi Shark ini kan kita ada beberapa kantor cabang yang pusatnya ada di Barcelona, ada di Cina, ada di Indonesia. Kemarin kita juga ada di Amerika. Jadi Indonesia ini juga salah satu sumbangsi terbesar untuk Shark. Dan untuk produk yang kita produksi sendiri, kita kadang-kadang juga beberapa konsumen, beberapa end user gitu kan masih beranggapan bahwa, wih, barang produksi Indonesia itu jelek gitu kan. Ya. Padahal enggak, barang produksi Indonesia itu salah satu yang terbaik Om. Enggak cuma hanya produksi box ya, mungkin kalau kita dari bidang-bidang lainnya, mungkin untuk tipe-tipe lain sebenarnya banyak barang yang produksi Indonesia itu dan bagus-bagus. Oh, oke. Nah untuk Bang Sony selaku owner ataupun founder dari Almer sendiri, satu kenyamanan ataupun kepuasan apa yang diterima sejak bergabung dengan set? Gue catat. Kenyamanan apa? Karena kalau nggak nyaman nggak mungkin bertahan nih di 6 tahun. Jadi sebullshit. Karena nyaman, happy dengan manajemen yang nyaman juga mungkin ya, terus back respon dari pihak setnya oke. Itu apa? Jadi yang sudah saat dia ini mereka itu menerima banyak masukan dari dealer. Mereka accept gitu. mereka accept ya, mereka terima ya, Accept, mereka terima gitu loh. termasuk usulan. Termasuk bracket patah segala macam kita komplain kan, ini gimana caranya supaya nggak patah, supaya nggak ini gitu kan, ini bracket gimana caranya supaya nggak berisik gitu kan. Nah mereka terima itu masukannya, jadi mereka beranggapan bahwa produk mereka itu juga nggak sempurna 100% gitu. Diakui kadang-kadang ya, karena pabrik ya. Ya, dan mereka menganggap positif masukan dari kita itu gitu, dan mereka mengakomodir
Mereka revisi, mereka tambahin ini, mereka tambahin itu, kadang-kadang bracket sampai direvisi. Nah itu masukan mereka terima gitu loh. Nah ini kita dapat bocoran Bang Sony, dalam waktu dekat akan ada satu event akbar di dunia otomotif, ada EMOS, dan kita dapat bisik-bisik ada satu mau dilaunchingkan dan sekarang sudah ada ready, bisa ditunjukkan barang itu. Oke, untuk mau launchingnya nanti ini ada ini emang ya. Ini salah satunya juga yang X-frame handlebar ya. Dan tapi fungsinya juga cukup baik ya buat rider ya. Jadi yang sudah launching ini di April kemarin X-frame, cuman dia nggak ada holdernya. Oh, jadi hanya X-frame aja. Nah, jadi ini salah satunya nanti akan launching di ini. Mungkin untuk produk lainnya itu di Bex ya Bang ya. Boleh dikasih lihat. Oh iya. Iya. Nah, ini juga salah satu produk unggulan kita. Jadi ini salah satu produk ditargetkan untuk unggul di kelas back yang belum launching. Ini sudah. Jadi sebenarnya kemarin kita sempat soft launching Om. Ya. Kan ketika soft launching kan memang kondisi barang belum datang, konsumen nggak bisa lihat langsung barangnya seperti apa, gitu kan. Nah kemungkinan nanti di IMOS ini akan kita expose lagi. Launching lagi. Betul. Di harga berapa tuh? Untuk saat ini? Price list di 5.900.000. Oh, 5.900.000. Ya. Dengan kapasitas berapa liter? Ini 40 liter. 4 liter. Yang akan launching di IMOS ada? Launching itu Bex ya. Baik, boleh dilihat? Side back ya Bang ya. Side bag. Side back ya. Waduh susah dengannya. Ya. Mungkin nanti dalam tempo ini kan masih Agustus ya, November akan ada beberapa lagi nih sisi produk yang kita akan. Ya. Cuma ini dalam waktu dekat ya. Ya, ini nanti di IMOS ya pasti kita akan launching lagi. Nah, sebenarnya kemarin sih kita udah sempat info. Ini kayaknya kecil ya. Kayaknya kecil, tapi ini helm full face masuk kok. Helm full face. Kapasitas berapa liter? Ini 48 maksimum ya. 48. Bisa di-expand ya. Oh, bisa expand Bisa di- ke XL. Nah, Di harga berapa boleh tahu? ini Bocoran ini ya subscriber ya. Ini belum launching tapi udah ada harga nih kita. di bawah 2 juta Di bawah 2 juta. satu pasang ya. Oh, kiri kanan? Kiri kanan. Di bawah 2 juta ya. Ya. Oh. Jadi dia bisa di Ini tapi di outlet lain sudah ada. ini Di dealer lain. Belum ya? Belum ya? Belum. Berarti Ini kalau belum sebelum launching sudah ada yang coba untuk beli, sudah ada ready barangnya. ini belum boleh dijual. Belum boleh dijual, bro and sis. Jadi belum boleh dijual, dan ini baru kanal pertama yang membuka rahasia ini ya. Ya. Oke, jadi belum ada dijual, cuma untuk bocoran di harga lebih kurang 2 juta untuk kiri dan kanan. Jadi itu side back. Side back ya. Oke. Nah, untuk Bang Andri, ini kan set in dari 4 huruf ya. Iya. Satu kan. Boleh tahu nggak kepanjangan? Nah, gue juga nggak tahu Om. Boleh nggak? Bisa kita panggil yang berkompeten Nanti, untuk jawab itu? Ya nanti kita akan bahas ya. Karena memang dari induknya sendiri, MAD juga kita nggak tahu apa tuh sebenarnya. Nah, karena supaya kita berharap ada edukasi, orang jangan hanya tahu produk, tapi profil dari perusahaan itu orang tahu kan gitu ya. Boleh. Karena kan kaderisasi. Nah, untuk Bang Sony sendiri tadi kita lihat menggunakan salah satu produk motor Honda CB150X dengan full, ada top box ya, ada set box kiri kanan. Ada kendala nggak selama ini? Atau ada brand ambassador ataupun customer yang menggunakan ini ternyata touring jarak jauh, ini patah, ini goyang segala macam, pernah nggak mengalami komplain seperti itu? So, ini sih belum ya. Belum, selama 6 tahun ini. Ya. Ada kalau selama kita jualan ada. Justru itulah kita masukkan ke resepnya. Luar biasa. Jadi Almer sangat berterima kasih apabila ada masukan ya tentang produk set ini. Justru ada komplain itu kita akses gitu. Dan itu langsung di direct ke setnya. Langsung kita langsung direct, kita langsung email, kita langsung telepon ya kan. Ini kenapa seperti ini baiknya begini, ini baiknya begitu, dan walaupun mereka nggak terima seperti itu, tapi mereka accept dan mereka akan analisa dulu ini kenapa. Nah, kita banyak ada yang ngobrol-ngobrol pepesan kosong sedikit, ngobrol santai dengan kita. Mereka kadang beranggapan bahwa
produk set ini harganya belum worth it, masih mahal dibandingkan dengan beberapa produk yang sama ya. Bisa dikasih tahu nggak Bang Andri kenapa itu terjadi? Jadi sebenarnya gini Om, kuncinya itu yang pertama satu, bahwa kita bisa bilang bahwa produk Shark di seluruh dunia itu hanya termurah itu di Indonesia. Termurah untuk di Indonesia. Shark produk Secara global di dunia ini Indonesia yang termurah. Betul. Jadi salah satu objektif tugas gua juga itu sebenarnya menjaga barang Indonesia itu jangan sampai diekspor keluar sama dia. Berarti intinya seharusnya si customer jangan bandingkan dengan brand lain, tapi dengan dunia sama-sama set. Itu ya. Itu yang pertama. Terus kalaupun kita mau bandingkan sama brand-brand lain, ya harusnya sih lebih apple to apple ya. Betul. Misalnya, ketika kita bicara ini brand Eropa, produksi di Eropa, oke lah kita bandingin sama yang sejenis. Kan kalau kita bandingin brand kita sama brand lokal ya udah pasti kan udah jauh lah ya. Antara produksi di Jakarta dan di Subang kira-kira gitu ya. Dengan di Karawang gitu ya. Dari biaya operasional jelas lebih kan gitu. Dan itu pun yang menyebabkan bahwa dari Shark sendiri kita itu nggak pernah berusaha untuk berkompetisi sama brand lokal. Apa? Shark itu nggak pernah berusaha berkompetisi dengan brand lokal. Bahwa misalnya kita ambil contoh kayak bracket tuh ya. Betul. Bahwa bracket yang diproduksi Shark itu hanya bracket tipikal yang standar Shark yang memang diperbolehkan sama Shark Spain. Ya. Kita menggunakan pipa segala macam. Jadi ketika brand-brand lokal menggunakan kayak sistem monorek atau segala macam, dan kita ya udah itu buat lokal. Berarti Shed ini hadir, visi pertamanya adalah bukan sebagai kompetitor di dunia ini. Betul, karena memang belum saat tapi menghadirkan warna baru ya. Betul. Dan contoh paling simpel kayak misalnya setiap kali orang beli box set itu masih kita lengkapin dengan namanya plugway. Plugway itu artinya box ini masih bisa dipasang di bracket lokal. Oh gitu. Iya. Jadi tidak harus beli bracket dari ini ya. Karena kita juga tahu. Nah ini info baru nih. Ya, berarti box dari Shed tidak harus menggunakan bracket dari Shed sendiri. Betul. Nggak mesti, bahkan kita masih cantungan plugway, artinya kita masih approve loh, kita masih bisa terima bahwa ya udah pasangnya di bracket apapun itu terserah gitu kan. Bisa ya? Bisa. Nah tadi saya lihat ada pemasangan R6 ya, ERC dengan CB ya, yang 500 cc. Saya lihat khusus yang di ERC tadi, ERC kok PNP ya, plug and play ya? Iya betul. Tidak perlu, kadang kan ada yang kelebihan, ada yang nggak masuk, terlalu sempit. Itu memang betul-betul berarti desainnya yang udah presisi banget gitu ya. Karena emang kita awalnya tuh basicnya Shark ini kan ketika dinat kan kita fokusnya OEM ya. Ketika kita udah berbicara sama OEM, dia kesalahan kecil pun mereka nggak akan mau terima. Oke. Selanjutnya untuk Bang Sony, diam-diam ternyata ownernya Set Indonesia juga lebih kurang kan begitu ya. Nah, ini bersama pokoknya. Untuk Bang Sony, apakah ada rencana membuka lebih dari di Duren Sawit dan di Kemang? Maksudnya di luar Jakarta atau di daerah apabila terjadi mitra yang sama gitu? Pastinya kita membuka peluang juga. Ya kalau bisa sih nggak direct kita yang buka. Misalnya mau bukanya di Tangerang ya, kalau ada bisa anak Tangerang yang maju, kenapa mesti kita yang maju juga gitu. Kita backup aja. Jadi Bang Sony sampai detik ini, ayo kemon deh yang mau berpeluang usaha untuk seperti ini. Bener. Tidak harus seorang Sony yang muncul di mana-mana ya. Mau pakai nama merek. Nggak takut ini. Enggak lah. Cuannya berkurang. Enggak lah. Enggak ya. Luar biasa. Jadi gini, untuk market box ini ibaratnya belum sampai 5%. Abang bisa lihat jalan ya, yang pakai box itu lewat 100 paling yang pakai 5. Jadi marketnya masih besar banget. Nggak kepegang juga sama kita. Tergantung promote dan juga cara kita pelayanan ya. Dan itu belum ke handle. Kita juga nggak bisa handle sendiri. Ya kalau ada anak daerah yang mau maju ya. Iya. Nah, jadi lebih bagus lah. Jadi terbagi. Jadi pendapatannya ya ke daerah aja gitu, nggak usah tarik. Untuk authorized dealernya sendiri selain di Jakarta dengan Bang Sony, di luar di mana aja Bang yang udah ada? Di luar belum ada, paling kita bermitra dengan dealer-dealer yang ada. Iya, afiliasi ya. Ya untuk supply beberapa produk
Tapi yang seperti ini belum ada. Belum ada. Oh. Untuk ini baru satu di Jakarta ya Bang? Iya. Mungkin modalnya kegedean mungkin Bang. Hah? Modalnya kegedean mungkin ya. Modalnya kegedean. Karena saya begitu masuk luar Berapa biasa. Bang? Kayaknya modalnya kegedean. Jadi ini juga flagship pertama Shark di dunia yang dihandle sama dealer dan bisa jual langsung. Nah, seandainya gini Bang Andri dari Shed Indonesia tiba-tiba ada satu disertasi ataupun memang salah satu fans berat dari Shed ini, kan ini adalah awalnya dari negara Spanyol ya, Iya. dari Spain. Tiba-tiba mereka datang berkunjung, ingin membuat disertasi ataupun ingin mempelajari tentang Shed ini. Apakah memang ada orang dari Spain yang kesini atau memang hanya tetap dihandle oleh orang Indonesia? Sebenarnya sih kita kalau untuk secara manpowernya memang udah di Indonesia semua. Ya. Tapi memang in case butuh sesuatu yang urgent mereka bisa datang di sini. Bahwa jadi tapi itu juga bahwa kita juga bisa bilang bahwa manpower kita di Indonesia sini juga skillnya itu udah sama. No, maksud saya gini Bang Andri. Ini mereka ingin melakukan silaturahmi, berbicara tentang Indonesia. Apakah ada manpower dari Spain di sini yang untuk mengkanter itu? Untuk Shed Indonesia? Ada. Ya sekarang ya Asli Spanyol. Asli Spain. Jadi yang kebetulan juga jadi pimpinan kita juga. Oh, beliau langsung Iya. dari Spanyol dikirim ke Indonesia Betul. untuk bekerja sama mungkin dengan Bang Sony sebagai authorized dealer. Dan karena memang dia juga sebagai dari Shark-nya sendiri emang jabatannya manajer buat Asia Pasifik. Manajer Manajer Asia Pasifik. Asia Pasifik untuk Shed. Untuk Shark, betul. Untuk Shed. Jadi juga karena Indonesia bagian dari dia dan kebetulan Indonesia dijadiin pusatnya. Oh gitu. Iya. Jadi bukan hire ya, bukan ya? Bukan orang comot duduk deh, yang penting kelihatan bulenya gitu. Bukan ya? Enggak, ini kita bicara real ya. Karena bukan sedikit yang seperti itu ya. Ya pinjam deh bule dari Menteng gitu, Jalan Jaksa gitu duduk. Enggak ya? Jadi beliau pun mengerti ya. Iya betul. Dan memang ya dia pun yang sebenarnya membuka market untuk Indonesia pertama kali dia single factor ke Indonesia sendiri. Dari Shed, Dari Spain langsung ke sini. Oh, berarti memang siap untuk Indonesia ada yang memang dari Shed Spanyolnya memang ada di sini ya. Nah, yang kita tanya adalah satu dari Bang Andri atas nama Shed Indonesia closing statement kepada para bikers ataupun customer tentang tip dan trik memilih box ataupun bag yang baik. Sebenarnya sih kalau dibilang tips and trik sih sebenarnya banyak ya. Cuma kuncinya satu itu ya sesuai kebutuhan aja sih. Sesuai kebutuhan dan fungsinya ya pasti ya. Jadi ketika kita bicara fenomena apakah semua motor itu bisa dipakai box yang gede-gede ataukah semua produk kita bisa masuk ke sana, itu nggak semuanya bisa. Jadi memang kita juga harus ngikutin juga sama aturan yang berlaku di setiap negara. Ketika di Indonesia kita bicara standar penggunaan box, lebarnya nggak boleh terlalu lebar, tingginya juga nggak boleh lebih dari 90 cm. Ya harapan kita sih, saya sendiri tuh ke dealer pun selalu bilang jangan hanya menjual, tapi edukasi. Jadi kalau teman-teman datang ke sini, walaupun tidak beli, pengen tahu, nggak masalah ya, no problem ya. Pengen ngopi bareng gitu ya sambil untuk tahu. Sekedar ngobrol-ngobrol, Sekedar ngopi juga banyak. pantasnya pakai apa segala macam ya, kita edukasi aja gitu. Jadi itu closing statement dari Bang Andri dari pihak Shed gitu ya, dari Shed Indonesia. Terus dari, nah ini nih, ini orangnya santai ternyata, punya apa ya, punya hak veto prerogatif di Shed Indonesia ini. Nah, untuk Bang Sony dalam hal ini kita minta closing statementnya tentang bagaimana untuk membangun baik itu komunitas atau secara personal apabila ingin bermitra dengan Shed untuk membuka dealer-dealer. Ya, yang pertama sih komunikasi aja ya. Ya. Jangan sungkan, ya ini datang aja mampir, kita welcome semua sih. Ya. Jadi mau perlu apa juga, mau
temenan, mau konsolidasi, mau joinan, ya kita bisa bicarain lagi gitu. Nah, pada intinya ya Almer berusaha yang memberikan semaksimal mungkin sih, pertama sih pelayanan yang terbaik gitu. Itu aja sih yang paling utama sih. Jadi masalah jualan itu kalau kita udah kasih mereka servis akan datang dengan sendirinya ya, dan menghindari komplain ya. Benar. Kalau kita terima dengan baik kan orang mau marah pun jadi nggak jadi ya. Kita nggak mau menghindari komplain. Betul. Gitu. Kita akan aja kalau ada komplain ya di komplain. Luar biasa. Target ke depannya nih dalam berapa bulan ke depan ada buka dealer di mana, Bang Sony? Supaya kita hadiri launching, supaya kita hadiri. Mau kemana? Soalnya ada bocoran Almer tuh akan buka kembali tuh. Planningnya sih rencana ya Jabodetabek sih, di kota-kota besar kita pengenin dulu, setelah itu baru menyebar keluar. Bekasi mungkin? Ya, Bekasi, Oke. Tangerang. Jabodetabek kita pengen ada sih satu. Cuman pengennya sih kita sih konsolidasi dengan yang ada di daerah situ. Supaya muncul ya, Benar, muncul supaya potensi muncul ya. yang lain-lain. Potensi. Karena marketnya ini gede banget dan belum bisa dihandle oleh satu dealer walaupun dengan yang besar. Last one dari saya, kalau masalah konsolidasi bisa dikatakan di digit berapa untuk bergabung? Itu tergantung level besarnya. Tergantung ya. level besar ya. Jadi untuk box ini bukan seperti jualan nasi padang atau apa ya. Jadi biasanya dia konsultasi dulu, diskusi dulu, baru dia bisa mutusin. Oh saya pakai boxnya ini gitu. Jadi nggak terlalu urgent. Dia butuh, dia datang, dia langsung pasang, nggak juga begitu. Jadi Almer juga tidak mau orang ujuk-ujuk datang langsung buka, kasihan juga ya. Benar, jangan. Jadi kita biasanya kita konsultasi dulu, butuhnya buat apa, needs-nya buat apa, baru kita tunjukin. Oh ini yang bagus, gitu. Ini yang cocok, nggak berlebihan, nggak kekurangan. Oke, thank you Bang Andri, juga Bang Sony untuk bincang-bincang kita hari ini. Kita berharap dengan ada peluang dari Almer tadi, satu udah jelas mengurangi pengangguran ya di Indonesia, dan juga kita baru tahu, mungkin rekan-rekan juga baru tahu bahwa Shad ini ada produk yang diciptakan di lokal di kita dan oleh timnya dari anak bangsa juga, dari putra-putra terbaik Indonesia, bahkan sudah diterima di pangsa pasar Eropa ya. Nah, jadi kita berharap untuk teman-teman yang mau sharing, mau segala macam, silakan datang, diterima dengan baik untuk bersilaturahmi, dan kita atas nama keluarga besar komunitas Bakers juga tim channel YouTube Obras mengucapkan selamat, sukses terus untuk Shad Indonesia beserta Almer. Terima kasih. Jangan pernah lelah untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Dari kata saya ucapkan selamat siang, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Introduce yourself first. Hello, this is Joseph Fernandez, Director of Shad Indonesia and Export Manager for Asia Pacific. Okay. Okay, what was the first question? Do you think what is the country for the biggest selling for Shad in the world? Well, Europe as a continent is still the #1 market for Shad, but in Asia right now, China is becoming the #1 in Asia, and Indonesia we expect very soon also to be one of the most important markets for us. Sure. And then for the second question, what do you think about response from Indonesian customer with Shad product? Okay, so we are happy with the progress of Shad in Indonesia, but this country still, this market still has a very big potential because still many people don't use this type of product. So it's our objective to bring Shad to more people, to more motorcycle riders, to increase, to make them, to bring more comfort and safety for their riding. Okay, and then the last one, how long you have been working in Shad? I was born in Shad. 12 tahun. Oh, 12 years I think. okay. And then why you can stay in Stay Shad long. for 12 years? No? Well, I like very much to work in this company. The atmosphere inside the Shad organization is really good, and also
it provides a lot of different challenges and new things to do. Asia is a very big, and we accomplish many things, and there's still a lot of things to do here. Okay, thank you bos. From my team, channel YouTube Obras, obrolan ala Xiaomi. Thanks to you. Success for Terima all. kasih. Okay, thank you.